Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses implementasi strategi bagian 3 yang mana condong pada manajemen perubahan. Untuk kelompok 9 sendiri terdiri dari saya, Haris Prasetyo, Nur Hailia, dan Alifatus Saktia. Dalam materi ini, kami akan membahas 4 subbab, yakni yang pertama 7S McKinsey, kedua faktor penentu keberhasilan perubahan, ketiga agile leadership, keempat culture and change. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang definisi 7S McKinsey. Model 7S McKinsey ialah alat yang digunakan untuk menganalisa aspek internal organisasi atau perusahaan dengan menggunakan 7 elemen utama, yakni 1. Strategi. Strategi di sini merupakan rumusan organisasi yang digunakan untuk mempertahankan dan membangun keunggulan kompetitif pada perusahaan ataupun organisasi yang berkelanjutan dalam persaingan. 2. Struktur. Struktur organisasi mengatur sistem kerja karyawan, komunikasi, wewenang, tanggung jawab, serta delegasi di tiap-tiap unit untuk mencapai sasaran organisasi. Ketiga, sistem. Sistem di sini merupakan proses dan prosedur perusahaan yang berisikan kegiatan operasional sehari-hari dan pembuatan keputusan dalam perusahaan. Jadi untuk tiga elemen utama ini merupakan kategori dari hard element yang mana berpengaruh langsung terhadap manajemen. 4. Skill atau keterampilan. Keterampilan karyawan dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga kinerja yang baik dapat membantu perusahaan dalam mencapai sasarannya. 5. Staf atau karyawan. Karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan berkaitan dengan bagaimana karyawan tersebut diseleksi, direkrut, dilatih, dimotivasi, dan dihargai. 6. Style atau gaya kepemimpinan. Elemen style ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan manajemen yang digunakan dalam organisasi untuk mencapai sasaran organisasinya tersebut. 7. Share value atau nilai perusahaan. Norma-norma yang menjadi paduan perilaku bagi semua karyawan dan manajemen perusahaan tersebut. Jadi untuk 4 elemen yang terakhir merupakan soft element yang mana menurut saya lebih sulit dideskripsikan karena kurang nyata dan dipengaruhi oleh budaya. Baik, itu adalah pengertian dari 7S McKinsey. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor penentu keberhasilan perubahan. Faktor-faktor kritis sukses yang menentukan keberhasilan perubahan antara lain 1. Kemauan yang keras untuk berubah, maksudnya niat dalam hati yang kuat untuk melakukan perubahan. Kedua, kesamaan visi untuk berubah, maksudnya adalah kesamaan kemana hendak berubah dan arah mana yang ingin kita tuju dalam mencapai perubahan yang dimaksud. Ketiga, kebersamaan teman sejawat untuk berubah, maksudnya adalah dalam organisasi. Perubahan yang dilakukan bersama teman sejawat lebih mudah dicapai daripada perubahan yang dilakukan seorang diri. Keempat, kolaborasi dalam memecahkan masalah. Maksudnya adalah dalam memecahkan masalah digunakan manajemen partisipatif sehingga hasilnya menjadi tanggung jawab bersama. Kelima, komunikasi yang efektif. Ini digunakan untuk menghindari miskomunikasi dalam melakukan perubahan karena banyak kegagalan dan pertentangan karena miskomunikasi. Keenam, kesejahteraan. Maksudnya perubahan ini menjamin akan lebih menyejahterakan. Ketujuh, kerjakan sekarang juga. Maksudnya adalah jangan menunda-nunda perubahan yang diniatkan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Agile leadership. Agile leadership secara umum merupakan mode kepemimpinan yang mampu menavigasi organisasi untuk lebih adaptif, gesit,
produktif, dan siap dalam menghadapi situasi. Sosok agile leader tidak hanya berpaku pada solusi permasalahan untuk saat ini, tetapi juga terhadap permasalahan yang akan terjadi di masa datang. Adapun karakteristik seorang agile leader adalah 1. Tenang dan adaptif terhadap perubahan. 2. Inovatif. 3. Selalu belajar dari pengalaman dan mencari feedback. 4. Memiliki kemampuan untuk memberdayakan, menginspirasi, dan memotivasi anggota tim. Untuk dapat menerapkan agility dalam sistem kepemimpinan, seseorang memimpin harus memiliki mental agility dan pola pikir agile. Yang dimaksud dengan pola pikir agile adalah dapat menghormati seluruh anggota tim, memberikan peningkatan dalam pembelajaran, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, komitmen, dan transparansi. Selain dengan mental dan pola pikir, cara lain yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin diantaranya 1. Membangun agile kultur yang berkelanjutan. 2. Membangun strategi dan menumbuhkan sense of belonging pada anggota tim. Culture and change, di mana di sini adalah perubahan budaya. Perubahan budaya sebenarnya itu lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku, dan juga hubungan sosial. Selain itu, perubahan budaya juga bisa mengacu pada gagasan untuk kemajuan sosial dan evaluasi sosial dan juga budaya. Perubahan budaya itu sendiri dapat berlangsung dengan cepat atau secara lambat. Yang selanjutnya akan ada dampak dari perubahan budaya itu sendiri. Yang pertama adalah cara berkomunikasi, di mana pada zaman dulu komunikasi itu dilakukan dengan surat menyurat, namun sekarang bisa dilakukan dengan SMS atau surat. Yang dulu juga ada namanya telegram dan telegraf, akan tetapi saat ini perannya digantikan dengan telepon, handphone, dan juga jejaring sosial. Ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi dapat menyebabkan perubahan budaya di masyarakat. Cara berpakaian dulu, orang-orang bangga mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing gitu. Namun saat ini rasanya hal itu sangat sulit dijumpai, kecuali kalau ada acara-acara adat atau acara-acara tertentu gitu. Jadi untuk saat ini dapat disimpulkan bahwasanya cara berpakaian sebagian masyarakat banyak dipengaruhi oleh budaya barat, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada gaya hidup. Jadi gaya hidup ini juga merupakan salah satu dampak dari perubahan budaya itu sendiri. Mungkin sebagian masyarakat menerapkan gaya hidup yang baik di dalam kehidupannya, seperti menjadi vegetarian, gila kerja, ataupun yang lainnya. Ada juga yang sebagian besar dapat membuat masyarakat yang terjerumus ke dalam gaya hidup yang tidak baik gitu, yang tentu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, seperti halnya narkoba dan juga pergaulan bebas, karena pergaulan bebas pada saat ini sudah sangat marak di kehidupan masyarakat gitu. Yang selanjutnya ada emansipasi wanita. Jadi di sini salah satu bentuk perubahan budaya juga yang terjadi di masyarakat adalah emansipasi wanita, yang artinya di sini wanita memiliki derajat yang sama dengan pria. Dulu kita jarang sekali melihat wanita yang menjadi pemimpin. Bahkan ada kalimat orang tua yang menyatakan bahwa kehidupan wanita adalah di sekitar dapur, sumur, dan juga kasur. Namun saat ini sangat berbeda sekali. Melainkan banyak wanita yang menjabat peran penting di negeri ini, seperti anggota parlemen, pimpinan perusahaan, ataupun yang lainnya. Seperti halnya pada kampus kita yang dipimpin oleh seorang wanita juga. Ada masyarakat semakin kritis yang dikarenakan oleh perkembangan informasi dan komunikasi yang membuat akses terhadap internet semakin mudah. Maka informasi ataupun segala hal mengenai sesuatu sangat mudah sekali untuk didapatkan, entah itu melalui sosial media atau media komunikasi,
seperti halnya koran, televisi, internet, atau sebagainya. Nah, dari hal itu yang membuat masyarakat kita semakin cerdas dan kritis. Contohnya, masyarakat yang selalu mengomentari kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk negeri ini, terlebih jika kebijakan tersebut tidak populer di mata rakyat. Gitu. Dan yang selanjutnya ada tergerusnya kebudayaan. Jadi di sini tidak sedikit budaya barat yang masuk ke negara lain. Contohnya adalah misalnya perayaan Hari Valentine atau Halloween. Nah, meskipun kedua kebudayaan tersebut bukan budaya asli lokal, akan tetapi tidak sedikit masyarakat lokal yang melestarikan kebudayaan tersebut. Jadi banyak masyarakat yang menyatakan bahwa budaya asing jauh lebih menarik ketimbang budaya kita sendiri. Nah, hal ini yang menyebabkan ketertarikan kepada budaya lokal semakin menurun. Yang selanjutnya yaitu penggunaan bahasa daerah yang semakin jarang. Jadi contoh perubahan budaya lainnya di sini adalah penggunaan bahasa daerah yang sudah semakin jarang. Yang kita ketahui bersama, ada banyak sekali bahasa daerah di penjuru dunia ini. Akan tetapi saat ini banyak masyarakat lokal yang cenderung menggunakan bahasa nasional. Yang hal ini dilakukan bukan karena tanpa alasan gitu, melainkan karena bahasa nasional itu lebih dimengerti oleh semua orang lah, sedangkan bahasa daerah hanya dimengerti oleh masyarakat daerah tertentu saja gitu. Jadi di sini bahasa internasional juga merembak karena masuknya teknologi dalam masyarakat. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilillah haq wastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.